Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pria bernama Joko. Joko dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Ia memiliki seorang istri yang sangat mencintainya, Lestari, dan seorang anak perempuan bernama Dinda yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan mereka tampak sempurna, penuh kebahagiaan yang sederhana. Joko adalah seorang petani, dan hidup mereka mengalir tenang seperti aliran sungai yang lambat, hingga satu hari segalanya berubah. Semuanya dimulai pada pagi yang cerah, ketika Joko pergi ke ladangnya untuk memeriksa tanaman padi. Saat ia sedang bekerja di sawah, sebuah kecelakaan terjadi. Traktor yang ia gunakan tiba-tiba tergelincir, menimpa tubuhnya, dan menghancurkan sebagian besar tubuhnya. Warga desa yang mendengar teriakan Joko segera berlari untuk menolong, namun mereka terlambat. Joko sudah tidak bernyawa lagi ketika mereka menemukannya. Keluarga dan teman-teman desa yang mendengar kabar duka tersebut langsung terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keluarganya mengadakan pemakaman yang sederhana, diiringi dengan isak tangis dan kesedihan yang mendalam. Joko yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, kini hanya menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Lestari, istri Joko, merasa hancur, hatinya remuk melihat suaminya yang sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Dinda yang masih sangat kecil, ia tidak mengerti kenapa ayahnya pergi begitu cepat. Namun, meskipun mereka sudah berusaha menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, ada hal yang tidak biasa yang terjadi beberapa hari setelah pemakaman Joko. 3 hari setelah pemakaman Joko, saat hujan turun dengan derasnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Lestari sedang duduk di ruang tamu rumah mereka, menenangkan Dinda yang menangis karena rindu pada ayahnya ketika ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Lestari berpikir mungkin itu adalah salah seorang tetangga yang datang berkunjung, atau bahkan burung yang terbang di luar rumah. Namun, saat suara langkah itu semakin jelas dan terdengar seperti seseorang sedang memasuki rumah mereka, Lestari merasa gelisah. Ia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu depan. Ketika pintu itu terbuka, ia terkejut melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu berdiri di ambang pintu, basah kuyup karena hujan, dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang terlihat dingin. "Joko?" Lestari berkata dengan suara terkejut dan penuh keraguan. Sosok itu menatap Lestari dengan tatapan kosong. "Aku kembali, sayang." Lestari merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat aneh. Joko, suaminya yang seharusnya sudah meninggal, berdiri di depannya. Ia merasa kebingungan antara percaya atau tidak. Namun ia bisa merasakan tubuh Joko yang dingin, jauh lebih dingin dari orang yang seharusnya baru saja keluar dari pemakaman. Lestari merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk menahan dirinya dan menyambut suaminya yang kembali. "Joko, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa kembali?" tanya Joko dengan suara gemetar, mencoba memahami situasi yang tidak bisa dijelaskan. Joko hanya diam sejenak sebelum menjawab dengan suara yang sangat datar dan tidak biasa. Aku tidak tahu, Lestari. Aku merasa seperti aku berada di tempat yang sangat gelap. Semua terasa kosong dan aku hanya bisa mendengar bisikan." Lestari merasa sangat cemas, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sosok yang berdiri di depannya itu memang Joko, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda pada dirinya. Matanya yang kosong, wajahnya yang pucat, dan aura yang menyelimuti tubuhnya membuatnya merasa takut. Malam itu, Lestari merasa sangat gelisah. Joko tidur di ruang tidur mereka, namun Lestari tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran-pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah suaminya benar-benar kembali dari kematian, ataukah ini hanya ilusi? Lestari memutuskan untuk tetap berjaga di samping tempat tidur Joko. Namun, beberapa jam setelah Joko terlelap, hal yang sangat aneh mulai terjadi. Lestari mendengar suara-suara bisikan yang datang dari arah Joko.
Suara itu terdengar seperti suara yang tidak asing, namun Lestari merasa bahwa itu bukanlah suara Joko yang ia kenal. Bisikan itu semakin jelas, semakin menyeramkan. Lestari memandang suaminya yang sedang tidur. Ia melihat Joko bergerak sedikit, seolah-olah berbicara dalam tidurnya. "Tidak, jangan, aku tidak ingin kembali," katanya dengan suara yang terdistorsi, seolah bukan suaminya yang berbicara. Lestari terkejut dan cepat-cepat bangun. Ia mendekatkan dirinya ke Joko. Namun sosok di tempat tidur itu semakin berubah. Wajah Joko tiba-tiba tampak sangat pucat, seperti wajah orang yang sudah tidak bernyawa, dan mata yang terbuka lebar menunjukkan tatapan yang tidak manusiawi. Lestari merasa takut dan mencoba membangunkan Joko, namun ia tidak bergerak sama sekali. Joko tiba-tiba duduk dengan sangat cepat dan menatap Lestari dengan mata yang kosong. "Aku harus pergi. Ada sesuatu yang mengikutiku, sesuatu yang ingin membawaku kembali," katanya dengan suara yang keras, membuat Lestari terkejut dan mundur beberapa langkah. Keesokan harinya, Lestari mulai merasa bahwa ada yang sangat tidak beres dengan Joko. Setiap kali malam datang, ia mendengar suara-suara aneh dan melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Joko tidak lagi berbicara seperti sebelumnya. Suaranya berubah menjadi suara yang lebih berat dan mengerikan. Ia sering menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami selama perjalanannya di dunia lain, tetapi cerita-cerita itu semakin menyeramkan. "Di sana, di dunia itu, aku melihat banyak orang yang tidak pernah kembali. Mereka terjebak dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan suara bisikan dan bayangan yang mengintai," kata Joko dengan suara yang tidak dikenal, membuat Lestari merasa semakin takut. Lestari kemudian mencari jawaban dengan berkonsultasi pada seorang paranormal terkenal di kota. Paranormal itu menjelaskan bahwa Joko telah kembali dari dunia lain, namun bukan sebagai manusia yang sama. Selama Joko mati, ia berinteraksi dengan sesuatu yang sangat gelap, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ketika Joko kembali, ia membawa sesuatu yang buruk bersama dirinya, yaitu sebuah entitas yang tidak ingin dilepaskan. Joko semakin berubah. Setiap kali malam datang, ia semakin tidak terkendali. Sosok yang dulunya ia kenal, kini tampak seperti makhluk yang tidak manusiawi. Lestari merasa bahwa ia semakin terperangkap dalam dunia yang gelap, tempat suaminya telah kembali, tetapi bukan dalam bentuk yang ia kenal. Setiap malam, makhluk itu datang dan membisikkan kata-kata yang lebih menyeramkan, membuatnya merasa ketakutan yang luar biasa. Suatu malam, saat Lestari terbangun dan melihat Joko duduk di tepi tempat tidur dengan mata yang kosong, ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Joko menatap Lestari dengan wajah yang hampa dan berkata, "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka datang dan aku tidak bisa menghindarinya. Mereka akan mengambilku kembali." Lestari menangis dengan sangat dalam, merasa bahwa ia telah menghilangkan suaminya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan lagi Joko, tetapi sebuah entitas yang telah menguasai tubuhnya. Tanpa pilihan lain, Lestari harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah terperangkap di dunia antara hidup dan mati, dan ia tidak bisa membawanya kembali.